welcome back to Lily Stories. Hari ini kita mau ke Bali. Selamat pagi semuanya. Seperti yang di awal tadi saya bilang kalau kita mau ke Bali hari ini, pagi ini. Dan sekarang aku mau nunjukin isi dari mobil kita. Jadi ini dia barang-barang yang kita bawa. Ini ada botol minuman, ada Tupperware isinya makanan. Lalu di sini ada box khusus untuk snack. Jadi semua snack kita taruh di sini, dari yang keripik, Coco Crunch, snack bayi, coklat, susu. Pokoknya semua kita masukkan di sini. Jadi kalau di jalan ngantuk atau lapar, jadi kita bisa ngemil. Dan ini dia bagasi mobil kita di belakang. Pasti matanya tertuju pada pete ya. Tenang aja, pete ini adalah titipan teman-teman yang ada di Bali. Jadi kebetulan saya punya pohon pete, jadi banyak yang nitip, ya udah saya bawain aja. Dan ini full banget barang-barang, ada topi pantai. Dan di sini ada 2 koper. Jadi kopernya suami sama koper saya sama si Shalom. Jadi aku sama Shalom itu cuman bawa 1 koper untuk liburan selama 1 minggu. Jadi packingnya benar-benar yang dibutuhin aja. Dan ini nggak lupa juga kita bawa air mineral, karena tahu sendiri di hotel kan cuman dapat jatah cuman 2 atau 4 botol yang kecil. Jadi menurut saya itu nggak cukup ya. Jadi harus dibawa lagi ekstra air mineral. Dan ini banyak barang titipan-titipan keluarga yang ada di Bali. Sekarang kita berangkat. Waktu menunjukkan pukul 6.30 pagi ya, waktu Indonesia Barat. Dan ini kita lagi di Python. Dan saya bingung banget ini gimana caranya videoin biar dapat video yang bagus, gambar yang bagus. Dan saya salah beli alat untuk penyangga GoPro-nya, jadi nggak bisa kepake deh. Jadi kita itu rumahnya di Jawa Timur ya, di Python, Jawa Timur. Jadi kalau dari Surabaya itu ke rumah kita itu 4 jam. Terus dari Python ke Bali itu 7 sampai 8 jam. Ya tergantung mampir-mampirnya ya. Antar aku bakalan mampir makan. Mungkin kita makan di apa? Ayam betutu ya? Kita bakalan makan di ayam betutu. Ayam betutu. Kangen banget makan ayam betutu. Terus habis itu nanti aku kasih tunjuk nih kita sampai mana-mana aja. Jadi dari Python ini kita bakalan ngelewatin kota Situbondo. Nah, habis Situbondo, Banyuwangi, dan setelah itu kita nyebrang ke Bali. Oke, jadi ikutin perjalanan kita ya. Apa aja yang terjadi selama 8 jam perjalanan bersama bayi. Sekarang dia udah ke tempat papinya ini. Tarik ses. Semongko. Oke, seperti yang Mas lihat di layar, di sini ada mapnya. Jadi dari Python itu ke pelabuhan Gilimanuk itu sekitar 4 jaman. Harusnya 3 jaman sih kalau ngebut. Cuman kita kan jalannya pelan-pelan. Jadi ini slow banget. Jadi kita akan menempuh waktu selama 4 jam perjalanan. Jadi kalau bawa baby tuh nggak bisa ngebut-ngebut. Jadi kita tuh pelan-pelan aja menikmati perjalanan. Nah, ini adalah PLTU Python, pembangkit listrik tenaga uap. PLTU Python ini terbesar se-Asia Tenggara loh. Dan PLTU Python ini juga diresmikan oleh presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto. Dan PLTU Python ini turut mengalirkan listrik ke seluruh wilayah Jawa dan Bali loh. Wow banget kan? Calon kok ke papinya.
Seperti yang kalian tahu, sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Saat traveling bersama bayi atau balita di masa pandemi ini harus hati-hati ya. Nah, tips dari Odelin Stories agar kalian tetap nyaman liburan bersama bayi atau balita, yang pertama adalah sabar. Semua dimulai dari diri sendiri ya, khususnya para moms. Bayi atau balita yang lagi aktif-aktifnya bergerak bakalan bikin moms kelabakan dengan tingkah-tingkah mereka yang tak terbayangkan sebelumnya. Makanya harus ditabung ya kesabarannya. Yang kedua adalah kerjasama atau teamwork. Tentu aja kerjasama yang saya maksud ini adalah kerjasama antara moms sama dad. Jadi sebelum liburan dibicarakan terlebih dahulu dengan suami, harus saling bantu dan harus saling menjaga mood agar tetap happy, agar suasana liburan menjadi senang dan bisa sama-sama mengatasi hal-hal yang tak terduga seperti bayi rewel dan lain-lain. Ini terlihat sepele sih, namun jika tidak ada kerjasama yang baik, kemungkinan liburannya tidak akan berjalan mulus alias berantakan. Jadi para dad bantuin momsnya ya. Yang ketiga, jangan lupa untuk membawa semua keperluan anti corona seperti masker, hand sanitizer, tisu antibakterial, disinfektan, vitamin, obat-obatan, lalu bawa mainan juga, makanan, cemilan, susu, gendongan, stroller dan lain-lain. Bantal untuk si kecil jangan lupa ya. Di next video saya akan menunjukkan secara detail keperluan apa saja yang harus dibawa saat liburan di masa pandemi seperti ini. Jadi yang belum subscribe sekarang juga ya. Nah, sekarang kita udah sampai nih di pelabuhan. Tadi kita udah lewatin kota Situbondo dan saya ketiduran, nggak sempat videoin kotanya kayak gimana. Nggak apa-apa ya. Nah, ini dia suasana di penyeberangan, di pelabuhan penyeberangan dari Pulau Jawa. Kita akan ke Pulau Bali. Dan hai, sempat-sempatnya ada dari mobil ya. Nah, jadi ini mobil-mobil yang akan ke Bali ya, dan ini suasana di dalam kapalnya. Jadi kapal penyeberangan kayak gini. Biasanya sih kapalnya ini penuh ya, tapi nggak tahu juga ini karena masih pagi, jadi mungkin orang-orang belum berangkat ke Bali ya. Jadi masih sepi dan mungkin juga kebanyakan orang lebih pilih stay di dalam mobil karena takut corona ya. Jadi ya mencegah lebih baik lah daripada kita duduk di tempat umum, ya sudah mending tunggu di mobil. Padahal kalau mau dibilang ya, di mobil itu nggak diizinin sih kalau kita diem di mobil, harus masuk ke kapal. Tapi namanya sekarang lagi musim pandemi COVID, jadi lebih baik di mobil saja. Jadi ini suasana di dalam kapalnya cukup bersih sih, dan ada protokol kesehatan yang harus ditaati di sini, yaitu duduknya nggak boleh deketan, terus harus cuci tangan kayak gitu. Dan di kapal ini lumayan ada penuh mobil ya, mobil-mobil pribadi. Jadi mereka tujuannya untuk ke Bali semuanya, liburan. Jadi ini kita nggak turun dari kapal, kita di kapal aja karena takut itu ya, corona ya. Jadi di kapal aja, dan Shalom lagi aku suapin. Shalom makannya cuma telur, ayam, udang, sama telur lagi. Oke. Nah, jadi Shalom ini awalnya nggak mau makan. Nah, kalau moms mendapati baby kayak gini jangan dipaksa ya, diajak main aja. Mau apa enggak? Kalau mau ya udah makan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Pokoknya harus jaga mood baby agar enggak rusak. Kalau dia moodnya jelek berarti runyam sudah keadaan selanjutnya. Kayak gitu moms. Oke, dan ini kita udah bersandar di Pulau Bali. Yeay, Bali. Dan sekarang kita keluar. Kita akan menuju ke kota Denpasar. Nah,
Shalomnya kejeduk, nangis, tapi nggak apa-apa, nangisnya bentar doang. Saat turun dari kapal, mobil kita di stop untuk pengecekan surat rapid test. Akhirnya saya yang harus nyetir dan suami masuk untuk ngurusin surat rapid testnya. By the way, semua yang masuk ke Bali wajib menunjukkan surat rapid test non reaktif tanpa terkecuali. Bayi pun harus dirapid loh. Dan sekarang saya deg-degan banget karena di depan Pak Polisi nyetop untuk ngecek surat kendaraan sama SIM, dan kebetulan SIM saya mati. Aduh, untung nggak dimintain SIM-nya. Aduh, selamat deh, makasih ya Pak. Nah, sekarang saya mau nunjukin tempat dimana kita nunjukin surat rapid test. Dan ini nih ngantrinya nggak terlalu banyak sih, tapi ya lumayan lah ya. Ini kita mau nunjukin surat rapid test dan ini suratnya Odelin. Jadi ini rapid testnya non reaktif. Jadi kita ada tiga surat di sini. Nanti dicap sama petugasnya, lalu oke, bisa deh masuk ke Bali. Kalau nggak punya ini, kalian bakalan di rapid dulu dan itu memakan waktu yang lumayan lama ya. Jadi mendingan kalau kalian mau ke Bali, siapin semua surat-surat rapid dan lain-lain. Kalau naik pesawat lebih parah lagi ya, harus swab test, nggak bisa rapid. Untung kita nih masuk sebelum tanggal 22 ya, makanya ini rapid aja bisa. Kalau nggak harus rapid antigen yang 400.000 dan itu tuh H-2. Aduh, ribet banget sumpah. Tapi ya walaupun ribet, kalau dipikir-pikir nggak apa-apa ribet, yang penting kita bisa liburan dengan nyaman. Berarti orang-orang yang ke Bali itu udah pasti mereka itu nggak terpapar COVID. Jadi kita tuh bisa dengan santai dan nyaman liburan di Bali tanpa harus ketakutan yang berlebihan tentang COVID. Karena masuk ke Bali itu sangat-sangat ketat. Jadi beruntunglah kalau mams yang punya bayi. Jadi ya takut sih takut, tapi nggak takut banget karena emang ketat banget sih peraturan di Bali. Nah, sekarang kita turunin kaca mobil dulu ya, lalu nikmatin pemandangannya. Karena bayi atau balita cenderung cepat bosan, jadi alihin perhatiannya agar bayi tidak rewel selama perjalanan. Lakukan hal simpel, konyol, dan menyenangkan selama perjalanan ya. Dijamin bayi nggak bakalan rewel dan perjalanan jauh pun jadi tidak terasa sulit, mams. Nah, sekarang posisi kita lagi di Gilimanuk, abis makan ayam betutu dan semuanya tepar. Papinya capek dan sekarang gantian saya yang nyetir. Dan suasana di Bali ini hujan rintik-rintik dan nggak panas ya, sejuk-sejuk gitu. Dan ya beginilah keadaan jalan di Bali, Gilimanuk menuju Denpasar, sepi, nggak terlalu rame. Tabanan. Nah, ini lagi di lampu merah. Deep in the shadow, I know it's hard to put one foot in front of the other. Hai, sekarang kita udah sampai di Legian. Ya ini hotelnya di sini. Di Seminyak. Sekarang kita menuju hotel dan nanti aku liatin situasi dekat hotel kita ya. Ini jalan menuju ke pantai Double Six, dan kalau kalian semua yang pernah ke Bali atau yang belum pernah ke Bali, saya kasih tahu kalau jalan ini dulu tuh rame banget sebelum corona ya. Ini nih macet banget kalau kita mau ke pantai. Tapi setelah corona ini sepi dan semua toko di sini tutup, rata-rata tutup semua. Yang buka cuman minimarket sama Circle K kayak gitu yang buka. Selain itu toko-toko souvenir, toko-toko baju di sini semuanya tutup dan ini sepi banget. Dan sekarang kita udah sampai ke hotel tempat kita menginap di Double Six Luxury Hotel. Dan sepertinya di sini emang ketat banget, di mobil aja harus pakai masker, nggak boleh lepas masker, dan dicek suhu tubuhnya di depan tadi. Dan sekarang kita mau check in dulu. Thank you buat kalian semua yang udah ikutin perjalanan kita dari pagi sampai sore sekarang. Dan
Sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next video. Bye bye. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Nanti kalau sempat aku pasti bales, dan aku sempat-sempatin untuk bales. Bye bye.